Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melanjutkan dakwah kita melalui media. Baik, tema podcast kita pada malam hari ini yaitu Bulan Persatuan Kaum Muslimin. Dan sekarang kita dibersamai oleh Al-Ustadz Ibnu Hajar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dalam bulan yang penuh mulia, di mana pada bulan ini ada rangkaian ibadah yaitu ibadah haji, di mana semua umat muslim yang ada di penjuru dunia yang notabene-nya berbeda ras, suku dan bangsa, akan tetapi satu tujuan yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi kita pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Tentunya terkait dengan tema kita yaitu Bulan Persatuan Kaum Muslimin. Langsung saja saya. Pertanyaan pertama yaitu kenapa sih momentum haji tidak bisa dijadikan titik tolak persatuan umat Islam secara global? Kenapa momentum haji ini tidak bisa dijadikan titik tolak untuk menyatukan umat Islam? Padahal seharusnya di momentum haji itu kan umat Islam bersatu padu menjadi satu. Seharusnya itu dijadikan momentum untuk menyatukan umat Islam secara pemikiran. Bisa dijawab Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja, kita tahu bahwa saat ini adalah bulan haji, di mana kaum muslimin seluruh dunia berbondong-bondong melaksanakan haji. Karena yang pertama kan haji itu adalah suatu kewajiban bagi yang mampu. Nah, tentu kita pahami bahwa mereka itu dari ras berbagai macam, dari warna kulit, bangsa, suku, bahasa, dan lain sebagainya itu bisa berkumpul dengan momen apa itu? Kan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka karena punya tujuan sama, punya motivasi yang sama, punya yang terpenting ya tujuan sama dalam rangka untuk melaksanakan ibadah ritual haji yang mana itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu. Nah, yang pertama hanya sebatas itu. Karena apa? Karena masyarakat sekarang itu cuma berfokus pada ritualitas. Karena kita tahu Islam sekarang atau Islam yang tanda petik sekuler itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga agama itu hanya mengkhususkan kaitannya dengan ibadah ritualitas. Dari sinilah yang kemudian, walaupun sebenarnya Islam sudah memberikan contoh bagaimana ternyata kaum muslimin yang berbagai macam dunia, berbagai macam ras, berbagai macam suku, bahasa, itu ternyata bisa disatukan. Dengan apa? Dengan ibadah haji. Lihat aja, mereka punya jabatan, punya jadi jenderal, jadi anggota majelis presiden, bahkan presiden pun ketika sudah ke sana nggak ada, mereka sudah ditanggalkan semua. Tapi mengapa kemudian mereka itu dalam hal ini kan setelah pulang kan sudah kembali ke semula ya, yang kembali ke daerahnya masing-masing, Syafi'i, Imam Syafi'i dan lainnya, kemudian kelompok mereka sudah seakan-akan nggak ada berbekas. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena kesadaran secara pribadi, kesadaran belum ada. Karena mereka juga dididik persatuan itu hanya persatuan yang misbi, yang bukan hakiki. Karena mereka sudah diikat oleh satu wilayah, seakan-akan mereka itu berbeda dengan wilayah yang lain, yaitu istilahnya sekarang nasionalisme. Dan agama itu tidak dijadikan sebagai motivasi untuk menyatukan umat. Mereka hanya terfokus pada wilayah nasionalisme itu sendiri. Seakan-akan mereka terpisah dari orang Indonesia, Islam Indonesia berbeda dengan Islam
Mesir berbeda padahal akidahnya sama yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama, kesadaran itu belum ada dalam ini semacam itu. Yang kedua, karena terkait dengan politik. Mengapa mereka nggak bersatu? Karena dalam tiap negara beda ideologi dan politik negara masing-masing. Karena tiap negara itu ketika sudah pulang politiknya berbeda, kemudian kita lihat aja. Ketika misalkan saudara kita di Palestina dibombardir, kita nggak bisa apa-apa, hanya bisa doa. Bisa doa. Karena mau ke sana ya nggak mungkin bisa, karena tidak ada aturan-aturan itu. Oh, mereka itu bukan perang agama, mereka perang merebuskan wilayah. Nah, karena pertama tadi karena tidak ada kesadaran, yang kedua karena konsep politik yang demikian rupa dibuat demikian karena perbedaan ideologi dan politik. Yang ketiga, tidak ada kepemimpinan yang menyatukan umat. Karena setiap negara itu kan memimpin negaranya masing-masing seakan-akan bersama dengan negara lain. Jadi nggak ada pemimpin yang kuat untuk menyatukan umat, menyatukan kaum muslimin. Kita lihat aja di Katolik. Kalau pausnya A, mereka juga melakukan semua A. Pausnya bilang B, ya B semua. Karena ada kepemimpinan agama. Dalam hal ini, tapi dalam Islam nggak ada kepemimpinan yang kuat di dalam hal ini. Itulah yang menjadikan kaum muslimin itu walaupun mereka itu disatukan dengan ritualitas, tapi ternyata tidak menjadi momentum untuk menyatukan umat secara hakiki. Itu yang. Oh ya, jadi kesimpulannya itu Ustaz, keadaannya sekarang itu memang jadi tidak bisa dijadikan titik tolak ya, titik tumpuan. Haji itu bisa menyatukan umat Islam, karena benar sih, karena semua jemaah haji itu tujuannya cuma satu, yaitu ketaatan melaksanakan haji doang tanpa didasari dengan pemikiran Islam, pemikiran yang Islami tentang persatuan tersebut. Oke, baik, pertanyaan kedua Ustaz. Ini kan kerajaan Arab Saudi sebagai pengelola haji ini, kenapa ndak dijadikan momentum persatuan umat itu untuk menyampaikan isu Palestina? Seharusnya kan umat Islam itu bersatu nih. Harusnya Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi yang menjadi pengelola haji itu menyerukan pada umat Islam tentang isu Palestina. Apa sih alasannya pemerintah Arab Saudi itu tidak menyuarakan isu Palestina kepada umat Islam? Karena kan padahal umat Islam lagi bersatu tuh di kegiatan haji itu. Kenapa Ustaz? Ya, itu harus kita lihat sejarah Arab Saudi itu sendiri. Jadi Arab Saudi itu adalah negara yang dulu terbentuk dari pengakuan buatan dari pemerintah penjajah pada waktu itu. Sehingga mereka diikat dengan perjanjian-perjanjian terkait dengan negara-negara Israel. Negara itu oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Kita tahu kan pada masa-masa dalam sejarah bagaimana dunia itu kemudian dipilah-pilah, masing-masing penjajah menjajah negara kemudian dibuat merdeka, dikasih hadiah, sehingga mereka itu kemudian tidak bisa kemudian berkutik. Karena apa ya, sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang mereka tanda tangani. Karena itu kemudian Arab Saudi walaupun pemerintahan dengan Islam dengan bantuan kemanusiaan ada, tapi kemudian menyerukan bagaimana kemudian menolong saudaranya di Palestina ini tidak bisa karena sudah terikat dengan perjanjian itu. Oleh karena itu, walaupun mereka itu agamanya Islam, walaupun saudara kita akan kemudian diikat dengan perjanjian, yaitu tadi karena sudah terikat dengan nasionalis tadi, sehingga mereka nggak bisa apa-apa. Nanti itu terkait dengan sejarah. Nanti kita bahas yang terakhir nanti sejarah bagaimana kok sampai Arab Saudi nggak bisa seperti itu. Mestinya kan harus bisa. Padahal kan dalam hadis Rasul itu bersabda bahwasanya umat Islam dengan umat Islam yang lain itu bagaikan satu tubuh, Ustaz. Ya, betul. Ketika bagian tubuh yang sakit itu harusnya seluruh tubuh akan merasakan sakit. Artinya ketika kalau kita menyadari diri kita Islam itu seharusnya kita
care gitu sama Iya. penderitaan Iya. saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Ya, karena dalam apa dalam innamal mu'minunal ikhwah. Ikhwah, ya. Jadi sedangkan mukmin itu adalah persaudaraan. Tapi kembali lagi, kalau diikat persaudaraan hanya sekedar persaudaraan muslim, itu hakikatnya memang persaudaraan. Jadi segalanya, karena akidahnya sama, Tuhannya sama, yang dilakukan sama, ritualnya juga sama. Cuman di dalam hal ini kemudian mereka cuman dipisahkan dari agama, dari kehidupan sekulerisme itu. Jadi mereka kan urusan agama ya seperti itu. Mestinya mereka itu harus menyatu dalam arti sebagaimana dijelaskan tadi, saudara akar kita sudah sebagian satu tubuh, satu sakit, tapi kemudian dibatasi dengan politik tadi sehingga terjadinya seperti sekarang ini. Karena perbedaan ideologi, seharusnya kalau orang muslim itu ideologinya harus Islam, tapi faktanya kan enggak. Ada ideologi yang non Islam, bahkan ekonomi kapitalis, ekonomi sekuler dan lain sebagainya. Itu karena apa? Kepentingan mereka, gitu. Karena apa? Sudah ada ya itu nasionalis tadi, sehingga kemudian nggak bisa mereka itu nanti orang anu kan, karena ketika sudah dibantu mau nggak mau ngikuti apa yang membantu. Itulah konsep yang terjadi sekarang itu. Kita lihat aja bagaimana kemudian walaupun Arab Saudi itu membantu secara pengobatan macam-macam, tapi tetap tidak bisa kan menghentikan apa yang dilakukan oleh Zionis itu. Ya. Oke, Ustaz, lanjut pertanyaan ketiga ya. Seperti apa sih seberharga apa sih darah kaum muslimin yang digambarkan dalam Al-Quran ataupun hadis, Ustaz? Iya. Jadi muslim sebagaimana saya sampaikan tadi, innamal mu'minal ikhwan. Jadi secara mukmin itu bersaudara. Nah, persaudaraan itu bahkan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Man qatala nafsan ghairi nafsin, barang siapa membunuh seseorang tanpa orang tadi membunuh. Artinya kan ada kisah, enggak ada kesalahan. Wal fasadin, dan juga tidak buat membawa kerusakan, maka ka'anama qatala nafsan jami'an, seperti apa membunuh manusia seluruhnya, sampai seperti itu. Jadi kaum muslimin dengan muslim saudara, bahkan kalau membunuh saudara satu orang saja tanpa ada alasan, itu seakan-akan bahwa dia itu telah membunuh kaum muslimin seluruhnya. Itu luar biasa. Artinya apa? Dijaga benar bagaimana jiwa kaum muslimin itu. Bahkan Rasulullah ketika sudah masuk Islam, itu hartanya terjaga dan darahnya itu tidak boleh ditumpah darahkan, tidak halal darahnya sudah. Karena apa? Karena muslim seperti saudara tadi. Nah, sampai seperti itu, sehingga seharusnya seorang muslim itu harus punya kekuatan seperti itu. Bahwa ini saudara, harus kita bantu, kita dukung dan lain sebagainya dengan berbagai macam kemampuan. Makanya Rasulullah sudah mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Jadi penguasa sebenarnya punya tangan, kekuasaan, tapi mengapa tidak mau menolong saudaranya? Ya tadi kembali kepada tadi nasionalisme tadi. Jadi hanya persatuan semu yang seakan-akan hanya menjadi persatuannya ritualitas, keluar dari konteks yang seharusnya sebagaimana Rasulullah contohkan. Itu yang terjadi. Yang terjadi seperti itu, sehingga jiwa, harta kaum muslim sangat terjaga di dalam Islam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Arab Saudi ini sebagai pengelola haji ini, kemarin ada sebuah fakta dari dulu sih sebenarnya, bahwasanya Arab Saudi itu seakan-akan berhubungan mesra sama Amerika. Padahal kita tahu Arab Saudi itu pengelola haji. Lalu apakah cukup hanya menjadikan diri sebagai pelayan dua kota suci atau pelayan haji sehingga mereka enggan menyuarakan jihad itu? Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan kedua tadi, ada sejarah. Jadi sejarahnya begitu Arab Saudi kemudian istilahnya diberi hadiah oleh Inggris untuk menjadi negara Ibnu Saud itu, kemudian Saud, akan Ibnu Saud itu kan Arab Saudi itu kan.
Nah itulah kemudian tahun 1931 Amerika mengakui dia sebagai negara yang merdeka. Kemudian pada tahun 39 tahun 1939 kemudian Amerika secara resmi kemudian mengirim duta ke Arab Saudi, dan dari situlah yang kemudian sejarah itu sampai. Mengapa itu terjadi? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, Arab Saudi itu adalah negara yang kaya minyak. Potensi minyak itu luar biasa. Pada 2003 itu nomor 2, cadangan minyak nomor 2 setelah Venezuela. Yang kedua, dia itu adalah tempatnya strategi. Karena dia di komunitas kaum muslimin di sekitar itu. Yang ketiga, dia itu adalah Arab Saudi adalah sebagai sentral pusat kaum muslimin karena dia menjaga 2 kota tadi, pelayan 2, Madinah dan dari situlah kemudian Amerika melihat bahwa dengan memegang Arab Saudi kaum muslimin bisa dipegang seluruhnya. Dan kepentingan inilah yang kemudian menjadikan kepentingan itu akan berlanjutnya. Akhirnya apa? Bahkan persenjataan itu Amerika yang mendukung. Bahkan kemudian dari situlah kemudian Amerika itu jadi pengayom dan pendukung bahkan penjaga Arab Saudi. Sehingga siapapun pemerintahnya, siapapun pemimpinnya tetap akan bermesra dengan itu. Dari situlah kemudian Arab Saudi nggak bisa apa-apa karena sudah dari sejarah seperti itu. Sehingga sampai sekarang orang lain mengapa Arab Saudi nggak gitu? Sejarah itu membuktikan. Bahkan terbentuknya negara Zionis itu semuanya itu. Karena bahkan kemudian Inggris juga kemudian menjadikan Israel, negara Yahudi itu sebagai negara yang memang dari sejarah itu mengapa ditempatkan di situ, karena memang orang Yahudi memang tingkah lakunya seperti itu, sulit diatur. Tapi kalau menjadi di Tengah dan Timur Tengah, dia akan jadi urusan mereka, urusan orang-orang Islam. Jadi karena justru Arab Saudi itu menjaga kaum muslim, menjadi pelayan 2 kota ini dimanfaatkan karena orang Islam pasti akan tergantung dengan Arab Saudi. Itu yang terjadi. Sehingga sampai saat ini mengapa Arab Saudi melakukan seperti itu, karena ini. Kita lihat aja bagaimana kemudian setiap ganti presiden mesti datang ke Arab Saudi. Mereka dapat apa? Emas kan? Setiap ganti presiden itu dapat emas dari Arab Saudi, simbol itu. Itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan karena dengan ada seperti itu. Walaupun orang lain begini-begini karena sejarah tidak bisa. Itu seperti itu. Berarti hal yang menjadi hal yang membuat Arab Saudi itu enggan menyerukan jihad untuk membela Palestina itu karena hubungannya sama Amerika, Ustaz, ya. Iya. Atau mungkin ditekan mungkinnya sama Amerika. Kalau seandainya speak up mungkin dibombardir tuh Arab Saudi sama Amerika kalau berani menyerukan jihad. Mungkin kayak gitu ya, Ustaz, bisa jadi seperti itu, tapi ya tidak mungkin gitu. Secara logikanya mereka tidak mungkin karena mereka tuh penjaga. Bahkan kan kalau kita lihat, jadi Arab Saudi itu kan kemudian ada pangkalan militer yang menjaga Amerika di sana. Di sana itu malah bukan kemudian mereka ini bahkan kemudian dibayar. Makanya kemarin berita terakhir itu kan bagaimana ternyata kayak investasi, sebenarnya bukan investasi. Itu membayar istilahnya bukan investasi. Terjadi seperti itu nih yang terjadi. Mengapa walaupun kaum muslimin yang vokal itu mengapa Arab Saudi yang kaum muslim begini-begini, nggak bisa karena mereka sudah sejarahnya seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Kita tahu seluruh dunia itu kan kalau dengan super power negara Amerika ya kaya segalanya itu kan dari Amerika. Bahkan penyemprot senjata terbesar dari Amerika. Lalu bagaimana sih solusi yang hakiki untuk yang bisa menyatukan umat Islam seluruh dunia, Ustaz? Kan tadi ibaratnya nasionalisme itu menjadi dinding pemisah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya yang beda negara lah.
Lalu bagaimana sih cara menyatukan umat Islam secara hakiki biar bisa bersatu? Nah inilah yang kemudian yang terjadi dari masyarakat kaum muslimin semua itu. Jadi yang pertama itu harus diwujudkan kesadaran kaum muslimin sendiri, pentingnya persatuan umat. Karena kita tahu agama kita sama, kemudian akidah Tuhan kita sama, akidah sama, tapi ternyata beda wilayah itu kan kemarin seakan-akan jadi musuh. Oh iya benar. Bersatu cuman ketika sudah berangkat haji, dia bersatu menanggalkan segala macam atribut mereka, tapi setelah pulang juga kembali seperti semula. Nah itu mewujud kesadaran persatuan itu sendiri. Yang kedua harus diwujudkan kesadaran persatuan sendiri itu, kesadaran itu dididik menjadi ketakwaan individu supaya menyadari bahwa Islam itu mengharuskan seperti itu. Yang kedua itu harus adanya kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang menyatukan umat Islam. Dan selama tidak ada kepemimpinan yang menyatukan umat Islam, mereka tidak akan bisa mulai dari mana. Istilahnya kan kalau kita itu pemati atau tombolnya. Iya. Kalau tombolnya nggak ada, mereka mau berbuat apa? Di sana nggak bisa. Kalau sudah ada tombolnya, persatuan umat, ada pemimpin yang kuat, yang berdasarkan Islam, itulah baru akan terjadi. Nah, untuk menuju ke sana itu ya prosesnya lama. Lama dalam arti sosialis saja cuma 70-80 tahun. Kapitalis baru berapa tahun ya? Bagaimana kekuasaan Islam dulu itu sampai berabad-abad bisa. Sebenarnya ya prosesnya menurut kita lama, tapi menurut Allah itu dekat. Artinya ya persatuan umat dibangun dengan mewujudkan kesadaran individu dulu, kemudian mereka itu saling menguatkan, kemudian mewujudkan suatu kepemimpinan yang hakiki, sehingga kemudian bisa memetik atau menyatukan umat dengan akidah dan ideologi yang sama. Nah itu prosesnya yang perlu adanya, yaitu tadi membuat kesadaran di mana dididik supaya mereka sadar Islam itu begini loh. Islam itu begini. Jadi intinya kalau mereka harus dididik agar sadar bahwa Islam itu bukan sekedar ritual, tapi seluruh aktivitas apa diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari masalah ke WC sampai masalah negara itu Islam ada. Cuman selama ini disembunyikan, nggak pernah yang dipakai yang apa ya urusan sholat, puasa, zakat, paling terakhir ya haji, kemudian nikah, kemudian kalau ya mulai ekonomi mulai ada sirka macam-macam mulai ada. Jadi itu kesadaran sudah ada, tapi pemetik bersatunya itu belum mampu, belum ada sampai sekarang. Ya. Oke, jadi hal yang bisa kita lakukan untuk menyatukan umat itu dakwah ya Ustaz, yang menyadarkan bahwasanya kita itu sebenarnya satu kesatuan, itu satu agama, satu akidah. Jadi seharusnya tidak ada sekat di antara kita gitu. Ya, itu seharusnya seperti itu. Oke. Mungkin hanya ini podcast kita pada malam hari ini. Jadi seperti yang difirmankan Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya setiap muslimin itu bersatu. Jadi seharusnya kita harus bersatu dengan muslim dimanapun. Dan ketika ada saudara kita yang terkena musibah, maka kita harus membantu dengan sebisa kita. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.